Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa semuanya. Pada video kali ini akan dilanjutkan pembahasan mengenai mobilitas sosial. Pada video yang sebelumnya telah dibahas mengenai pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kemudian untuk video kali ini akan dilanjutkan pembahasan mengenai faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, saluran-saluran mobilitas sosial, dan dampak mobilitas sosial. Baik, kita langsung saja ke materi. Kalian mungkin bertanya, mengapa terjadi mobilitas sosial? Apakah mobilitas selalu terjadi dalam masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan itu, kalian perlu mempelajari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor struktural. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. Mobilitas sosial masyarakat Indonesia bukan berdasarkan keturunan, melainkan prestasi. Memang, keturunan memiliki peran penting dalam perjuangan mobilitas sosial. Anak orang kaya mudah untuk memperoleh modal usaha dibandingkan anak orang miskin. Namun, pada masa sekarang, banyak orang miskin yang menjadi kaya karena kegigihannya dalam berusaha. Demikian halnya banyak kasus orang yang kaya tiba-tiba miskin karena terlena dengan kekayaannya, lantas menjadi santai menjalani hidup. Di gambar ini adalah presiden yang pernah memimpin Republik Indonesia, dan semua warga negara di Indonesia punya hak untuk menjadi seorang presiden. Jadi tidak tertutup kemungkinan bagi orang miskin pun bisa menjadi seorang presiden. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Sebagai contoh, dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Hanya satu orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Kemudian yang ketiga adalah faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Kalian tentu juga ingin meningkatkan status sosial kalian. Orang tua kalian juga selalu berpesan supaya kalian belajar dengan giat. Mereka berharap suatu saat kalian lebih berhasil dari orang tua kalian. Berikutnya adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Kalian dapat memperhatikan berbagai fenomena masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat yang kondisinya ekonomi baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar,
prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan primer. Faktor yang kelima adalah faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik. Kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Kondisi ini tentu berbeda dengan situasi Indonesia pada tahun 1945 hingga 1950. Pada masa itu, situasi politik dalam negeri tidak menentu. Belanda masih berusaha menguasai Indonesia sehingga memilih perang baru. Beberapa pemberontakan juga terjadi yang membuat pemerintah lebih sibuk mengurusi keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian. Hal ini jelas mempengaruhi mobilitas sosial warga negara. Ini adalah gambar foto situasi perang zaman revolusi kemerdekaan. Kemudian faktor yang berikutnya adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas, mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Pada zaman penjajahan, pendidikan sulit didapat bangsa Indonesia. Akibatnya, masyarakat terkungkung dalam kebodohan. Jangankan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membaca saja sebagian besar rakyat Indonesia tidak bisa. Penduduk Indonesia yang dapat membaca dan menulis pada akhir masa penjajahan Jepang tidak lebih dari 10%. Nah, kalian dapat memperkirakan pada masa penjajahan Belanda, jumlah buta huruf di Indonesia tentu jauh lebih besar. Ini adalah foto suasana pendidikan zaman penjajahan yang serba terbatas. Nah, itu tadi adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Ada 6 faktor. Kemudian, faktor penghambat mobilitas sosial ada kemiskinan dan diskriminasi. Yang pertama kita bahas kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Saat ini, negara Indonesia masih memiliki penduduk miskin kurang lebih 12%. Hal ini menjadi hambatan dalam mobilitas sosial. Karena itulah, pemerintah berusaha mengurangi kemiskinan tersebut dengan berbagai cara. Dengan hilangnya kemiskinan, dengan sendirinya masyarakat akan mudah mengakses berbagai fasilitas dasar dan memudahkan mobilitas. Kemudian faktor penghambat yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Nah, itulah faktor yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial dan faktor yang menghambat mobilitas sosial. Selanjutnya, yang keempat, saluran-saluran mobilitas sosial. Kalian tentu berpikir bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi.
Setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat ia sedang bekerja. Sebagai contoh, bagi seorang guru yang sedang bertugas di lembaga pendidikan, ia dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga pendidikan tersebut. Seorang politikus di partai politik dapat melakukan mobilitas sosial di partai politik yang ia ikuti. Berikut ini merupakan contoh-contoh saluran mobilitas sosial. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya itu untuk berusaha. Setelah ia berhasil menjadi pedagang, secara otomatis status sosialnya juga meningkat. Nah, itulah sarana atau saluran mobilitas sosial yang pertama. Yang kedua adalah organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Sebagai contoh, Presiden Indonesia pertama Insinyur Soekarno. Ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Seorang anggota partai politik yang profesional dan punya dedikasi tinggi, kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi dalam partainya, sampai akhirnya menjadi anggota Dewan Legislatif. Kalian dapat menemukan berbagai contoh perjuangan orang-orang di partai politik di sekitar tempat tinggalmu. Nah, ini adalah berbagai partai politik yang berkembang di Indonesia sampai saat ini yang merupakan salah satu saluran mobilitas sosial. Nah, yang ketiga adalah organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa, umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Melalui organisasi koperasi, kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan. Keberhasilan perjuangan koperasi mencerminkan keberhasilan perjuangan anggota-anggotanya. Kemudian yang keempat adalah organisasi profesi. Contoh organisasi profesi yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah PGRI, ID, HIPMI, dan organisasi profesi lainnya. Kalian dapat menemukan banyak sekali organisasi profesi yang ada di Indonesia. Bagaimana organisasi profesi ini dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal? Karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Sebagai contoh, organisasi profesi guru PGRI merupakan salah satu sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru. Selain memperjuangkan pendidikan di Indonesia, PGRI juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Perjuangan PGRI tentu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga kesejahteraan guru di Indonesia terus mengalami peningkatan. Itulah tadi saluran-saluran mobilitas sosial. Yang kelima adalah dampak mobilitas sosial.
Apakah dampak terjadinya mobilitas sosial? Apabila semua mobilitas sosial bersifat ke atas, tentu semua orang akan merasa senang. Akan tetapi, selalu ada 3 kemungkinan mobilitas sosial, yakni ke bawah, ke atas, dan ke samping. Karena itulah, kalian perlu memahami bahwa dampak terjadinya mobilitas sosial bisa bersifat positif dan negatif. Dampak positif, beberapa contohnya adalah mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Kemudian, mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik tentunya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, mobilitas sosial terjadi dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial adalah ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat akan mendapat respon yang berbeda dari masyarakat yang lain. Itulah beberapa dampak positif terjadinya mobilitas sosial. Sedangkan untuk dampak negatifnya, bisa terjadinya konflik dan juga bisa terjadinya gangguan psikologis. Ada konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Nah, dalam hal ini sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap menimbulkan konflik. Kemudian, dampak negatif yang kedua adalah gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatannya. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Nah, banyak orang yang setelah kehilangan jabatan itu menjadi mudah gelisah. Nah, ini bisa mengalami gangguan psikologis. Itulah dampaknya yang positif dan negatif dari mobilitas sosial yang terjadi. Baik, itu saja untuk materi kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan didiskusikan dalam forum kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.